Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya akan membahas pertidaksamaan logaritma. Jadi saya akan membahas pertidaksamaan logaritma. Di pertidaksamaan logaritma ini ada 4 jenis. Jenis yang pertama itu kalau A-nya antara 0 dan 1. Kemudian jenis yang kedua ini kalau A-nya lebih dari 1. Kemudian jenis yang ketiga ini untuk yang ini pertidaksamaan logaritma yang berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi yang ini yang ketiga ini adalah pertidaksamaan logaritma yang berbentuk pertidaksamaan kuadrat, seperti halnya eksponen. Jadi pertidaksamaan eksponen pada pembelajaran sebelumnya itu juga ada yang berbentuk pertidaksamaan kuadrat, sehingga dalam menyelesaikan pertidaksamaan eksponen pada video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, itu analog dengan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Ini sudah begitu, nanti secara konsep pertidaksamaan logaritma berbentuk pertidaksamaan kuadrat nanti dalam penyelesaiannya itu analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Kemudian untuk yang terakhir ini, kalau ada Hx log Fx lebih dari Hx log Bx, ini lebih dari sama dengan, ini lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, ini kurang dari. Nah, kalau kita cermati di sini, bentuk 1 sama bentuk 2 itu sebenarnya serupa. Jadi jenis 1 sama jenis 2 ini serupa. Yang membedakan adalah A-nya. Kalau ini A-nya antara 0 sampai 1. Tapi untuk sini A-nya lebih dari 1. Coba perhatikan, yang A-nya antara 0 1, yang awalnya ini lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Hati-hati sini jangan salah. Ya. Tetapi kalau A-nya lebih 1, kalau dia lebih dari sama dengan, tetap lebih dari sama dengan. Ya. Kemudian di sini itu juga kalau A-nya antara 0 1, yang awalnya lebih dari jadi kurang dari. Tetapi kalau A-nya lebih dari 1, yang awalnya lebih dari tetap akhirnya menjadi lebih dari. Ya. Kemudian yang ketiga itu yang awalnya kurang dari sama dengan, untuk A-nya itu antara 0 dan 1 begitu, ternyata ini jadi lebih dari sama dengan. Tetapi kalau di sini yang awalnya kurang dari sama dengan tetap menjadi kurang dari sama dengan kalau A-nya itu lebih dari 1. Kemudian ini kalau awalnya kurang dari di sini, maka ini jadi lebih dari kalau A-nya antara 0 dan 1. Tetapi di sini awalnya kurang dari tetap menjadi kurang dari. Nah, tetap menjadi kurang dari ketika A-nya lebih dari 1. Dan yang lainnya tetap. Coba nih, kalau Fx-nya positif, ini juga F-nya positif. Karena nomor rumus ini harus positif. Itu Gx ya. Ini seharusnya Gx. Itu seharusnya Gx. Nah, tetapi saya jelaskan kembali, untuk yang kedua Fx-nya positif, ini Fx-nya positif dan Gx-nya positif, karena ini sebagai numerus, ini juga sebagai numerus, tidak boleh negatif. Ini juga tidak boleh.
Ini sama. Ini F-nya positif, ini juga F-nya positif. Ini G-nya positif, ini juga G-nya positif. Ini F-nya. Coba ini, nah ini sama. Nah, sama juga yang ini sama. Semuanya lebih dari. Nah, ini semuanya positif, 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 positif. Kenapa? Karena numerus, ini numerus namanya, ini juga numerus, ini numerus, gitu. Ini juga numerus, begitu. Ini numerus, ini numerus, ini numerus, ini numerus. Nah, ini juga kurang tulis ini. Nah, ini GX numerus, gitu. Nah, ini numerus, ini numerus, 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 semuanya harus positif. Jadi harus positif. Jadi sebetulnya antara jenis 1 dengan jenis 2 itu analog, yang membedakan adalah hanya prinsip kerjanya sama. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini nanti yang keempat itu perlu analisis. Jadi soal SBMPTN sering dikeluarkannya untuk keempat ini perlu analisis. Nah, kali ini saya akan membahas pertidaksamaan logaritma jenis pertama. Ini bentuknya a log fx lebih dari a log bx. Tipe yang pertama, jenis pertama, tipe pertama. Tipe kedua itu a log fx lebih dari a log bx, gitu. Tipe ketiga a log fx kurang dari a log bx. Kemudian tipe yang keempat adalah a log fx kurang dari a log bx, di mana a-nya ini yaitu basisnya itu di antara 0 sampai 1. Jadi di antara 0 sampai 1. Ya, itulah video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan jenis pertama yang mempunyai 4 tipe seperti terlihat di papan tulis, ya. Ya, langsung contoh pertama di sini. Contoh pertama, tentukan penyelesaian dari setengah log x kuadrat plus x min 2. Ini saya agak perbesar. Itu, ya, seperti itu. Ya, persoalan ini kita cocokkan dengan 4 tipe. Ternyata persoalan ini sesuai dengan tipe yang kedua, lebih dari, ya. Tetapi bentuknya belum baku. Bentuk 2 itu bakunya adalah a log fx lebih dari a log bx. Ini kanan a log, ini a log. Maka harus dibakukan. Membakukan nanti jawab gitu. Berarti setengah log x kuadrat plus x min 2 itu lebih dari setengah log 4. Nah, akan saya jelaskan kenapa di sini muncul tiba-tiba setengah log 4. Hati-hati. Min 2 itu juga sama dengan setengah log setengah pangkat min 2. Karena ini setengah log, dengan menggunakan sifat ini. Berarti dengan min 2 begitu setengah log setengah, gitu kan. Setengah log setengah itu 1, berarti min 2. Berarti min 2 itu sama dengan setengah log setengah pangkat min 2. Oke. Nah, ini nanti sama dengan setengah log 4. Kenapa? Setengah dipangkatkan min 2 itu sama dengan 1 pangkat min 2 per 2 pangkat min 2.
1 kali 2 itu 1, 2 kali 2 itu ya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Benar? Jawabnya kenapa itu betul setengah log 4. Saya hapus. Kemudian setelah kita olah, ternyata sudah menjadi bentuk hatu seperti tipe yang kedua ini. Maka prosedurnya ada 3. A-nya itu setengah, fx-nya itu adalah x kuadrat plus x min 2, kemudian g-nya adalah 4. Dan ini merupakan tipe yang kedua dasar hukumnya karena A-nya itu setengah. Berarti A-nya adalah 1. Nah, ini sudah baku, maka ada 3 prosedur. Katanya kalau ada A log fx kurang lebih dari A log gx, maka yang pertama fx kurang dari gx kalau hanya itu antara 0 dengan 1. Ini adalah fx-nya, ini adalah gx-nya, maka katanya fx kurang daripada gx. Berarti nanti kita harus mencari x sedemikian rupa, x-nya itu kalau dimasukkan di sini harus lebih dari kurang dari 4. Sehingga katakanlah prosedur 1 nanti punya solusi 1. Kemudian prosedur 2 ini perlu ditentukan x-nya agar dia kurang dari 4. Nanti solusi dari ini adalah namanya kita namai solusi dari prosedur 1 itu 1. Kemudian prosedur 2 fx-nya positif, fx-nya positif. Berarti ini x kuadrat plus x min 2 positif. Jadi harus mencari x-nya sedemikian rupa kalau nanti x-nya dimasukkan ke sini menghasilkan positif. Nanti harus ditemukan x dan nanti akan menghasilkan prosedurnya menghasilkan solusi yang namanya solusi kedua. 2 itu solusi dari prosedur kedua ini. Yang ketiga katanya fgx positif, gx-nya positif, 4 positif. Ini sudah tidak memungkinkan solusi karena memang 4 itu positif. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan ini yang awalnya harus menggunakan 3 prosedur, karena prosedur yang ketiga nanti itu sudah tidak perlu diolah karena jelas-jelas 4 positif, maka hanya meninggalkan prosedur 1 dan prosedur 2. Berarti kita mengolah prosedur yang pertama, yaitu x kuadrat plus x min 2 kurang dari 4. Ya, ternyata prosedur yang kedua ini adalah merupakan persoalan pertidaksamaan. Maka dalam menyelesaikan perlu langkah-langkah. Itu yang pertama, jadikan ruas kanan bernilai 0. Nah, ini ruas kanan belum jadikan 0. Berarti x kuadrat plus x min 6 negatif. Supaya 0 ini saya kurang 4, maka ini saya kurang 4 jadi 4. Jadikan ruas kanan bernilai 0. Sudah. Setelah ruas kanan menjadi 0, begitu. Setelah ruas kanan itu menjadi 0, tentukan pembuat 0-nya. Jadi x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0, begitu. X plus 3, x min 2 sama dengan 0, begitu. X sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 2. Ya. Setelah menemukan pembuat 0, minta bantuan garis bilangan. Nah, minta bantuan garis bilangan. Pembuat 0-nya adalah min 3, begitu, sama 2, berubah. Setelah kita minta bantuan garis bilangan, maka kita harus mengetahui areanya positif di mana dan area negatifnya di mana. Nah, kita dengan uji. Di antara min 3, ini min 3. Di antara min 3 sama 2 itu ada 0.
0 dimasukkan ke pangkal persoalan sini. Oleh dari 0, 0, ini 0, ini 0, negatif. Karena pembatas ini positif. Karena pembatas ini positif. Yang diinginkan setelah kita mengetahui di mana area positif, kemudian di mana area negatif kita ketahuan, maka pilih area positif ke area negatif tergantung fakta persoalan. X kuadrat plus X minus negatif. Dan yang dipilih yang negatif. Katakanlah tadi berdasarkan ini hasil prosedur yang pertama. Kemudian prosedur yang kedua, kita ulang prosedur yang kedua ini. Apa dia? X kuadrat plus X min 2 harus positif. Lagi-lagi prosedur kedua ini merupakan ketidaksamaan. Kalang-kalangannya seperti menyelesaikan masalah ketidaksamaan. Yang pertama apa? Ruas kanan dijadikan nilai 0. Tidak. Setelah ruas kanan sudah dijadikan 0, maka berikutnya adalah tentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya itu X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, X plus 2, X min 1 sama dengan 0, begitu X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Setelah pembuat 0-nya selesai, minta bantuan garis bilangan. Minta bantuan garis bilangan. Pembuat 0-nya adalah min 2 sama 1. Setelah meminta bantuan garis bilangan, kita harus mengetahui di manakah area positif sama negatif. Di antara min 2 sama 1 dan 0. 0 dimasukkan ke pangkal persoalan ini. 0, 0, ini 2. Ini plus, ini plus. Setelah kita mengetahui area positif dan area negatif, maka pilih sesuai dengan fakta persoalan. Fakta persoalannya X kuadrat plus X min 2 positif. Jadi yang berdiri sama dengan ke kanan. Katakanlah ini adalah solusi dari prosedur ini. Kemudian siapakah prosedur solusi umumnya dari persoalan ini? Karena ini tadi disederhanakan menjadi ini, maka harus memenuhi prosedur 1 dan prosedur 2. Harus mengaitkan antara hasil prosedur 1 dengan prosedur 2. Berarti dari 1 dan 2 diperoleh dari 1 dan 2 diperoleh ini min 3, ini itu 2. Prosedur 1 menghasilkan ini. Kemudian prosedur 2 ini min 2 gitu sama 1 gitu. Ke kiri sama ke kanan. Berarti karena prosedur secara geometris berbentuk garis seperti ini, prosedur 2 solusinya berbentuk garis, maka karena mengaitkan antara prosedur 1 dan 2, maka area nanti dipilih area yang garis garis. Untuk memudahkan, ini saya potongkan. Tidak mungkin solusinya dipilihnya min 3 karena hanya 1 garis. Tidak mungkin di antara min 2 sama 1 karena hanya 1 garis. Tidak mungkin di kanannya 2 juga 1 garis. Pasti dia berarti di antara min 3 sama 2 baru 2 garis. Di antara 1 dan 2 juga 2 garis. Maka HP-nya nanti adalah X sejumlahnya hingga min 3 kurang dari X kurang dari min 2 atau 1 kurang dari X kurang daripada 2 X anggota 2. Ya, itulah solusinya. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 1/5 log 2x min 1 plus 1/5 log 2 min x lebih dari 2 dikali 4 log x 1/5 log x. Nah, kita cek di sini, apa namanya, mana yang sesuai dengan persoalan, tipe yang mana yang sesuai dengan
lebih dari sama dengan, tapi yang ini merupakan jenis pertama, tapi tidak sama model jenis pertama karena hanya itu seperlima, ini sesuai dengan A di antara 0 dengan 1. Dan ini juga jenis pertama, tipe pertama, ini lebih dari sama dengan, ini lebih dari. Ya, sini sekarang. Nah, ini nanti dibentuk menjadi bentuk baku. Seperti tipe yang pertama itu alok. Sama. Ini nanti adalah 1/5 log gitu. Dari ini kali ini berarti min 2x kuadrat, kemudian plus 4x plus 5x gitu, 5x min 2 itu lebih dari sama dengan 1/5 log x kuadrat, 1/5 log x kuadrat. Ya, kenapa seperti itu? Nah ini kenapa yang awalnya 1/5 log 2x min 1 ditambah 1/5 log 2 min x menjadi ini. Ya, yang awalnya seperti ini, luas gini, kenapa menjadi ini? Gitu. Ya, karena ini. Kita ulang sekarang. Setengah 1/5 log 2x plus 2x min 1 ditambah ini jadinya dikali 2 min x begitu. Seperti mana? Kenapa? Kalau ada sifat a log b ditambah a log c itu sama dengan a log b kali dengan c. Berarti nanti setengah 1/5 log 2 min 1 sama dengan a log b ditambah 1/5 log 2 min x alat dengan a log c, berarti jadinya a log bc, jadinya 1/5 log c kalikan c, seperti ini. Ada proses, bisa diproses. Berikutnya, kenapa yang awalnya ini, dua, ingat kalau ada a log b pangkat n, maka ini jadi n a log b. Kalau ada n a log b begitu ya sama dengan, paling kalau ini menjadi yang kiri bisa menjadi yang kanan, maka yang kanan ini bisa menjadi yang kiri. Jadi ini jadi a log b pangkat n. Berarti ini nanti berarti kalau ada 2 dikalikan 1/5 log x, nah n nya itu adalah 2, berarti 1/5 log x kuadrat. Jadi inilah argumentasinya kenapa 2 kalikan setengah 1/5 log x itu menjadi 1/5 log x kuadrat. Ya, bisa bos. Ya, berarti sudah baku di sini. Sudah baku. A log fx dari 1/5 log min 2x kuadrat plus 5x min 2 A log min x 1/5 log x kuadrat. Berarti ini adalah fx nya, sementara ini adalah dx nya. Ya. Lanjut sekarang. Ini ada 3 prosedur. Kalau lebih dari jadi kurang dari. Jadi kalau ada fx, ini dx, karena fx kurang dari dx, ini semua sama. Berarti nanti min 2x kuadrat plus 5x min 2 ini jadinya kurang dari x kuadrat. Katakanlah nanti
satu ini diproses itu menghasilkan 1. Kemudian kalau tipenya seperti ini ada 3 plus 2. Yang kedua fx positif, fx ini berarti min 2x kuadrat plus 5x min 2 positif. Kemudian prosedur yang terakhir x positif, berarti apa? X kuadrat itu positif. Nah, bentuknya kuadrat. Nah, prosedur kedua nanti diproses menghasilkan 2. Prosedur terakhir nanti diproses itu menghasilkan 3. Ya, kita proses satu persatu. Yang pertama kita proses apa? Min 2x kuadrat plus 5x min 2 itu kurang daripada x kuadrat. Ingat, ini merupakan ketidaksamaan. Ini merupakan ketidaksamaan. Persoalan ketidaksamaan. Maka diselesaikan dengan langkah-langkah mencegah ketidaksamaan. Yang pertama, jadikan luas kanan beda 0. Ini nanti kalau luas kanan beda 0, saya kurangi kuadrat, ini saya kurangi kuadrat berarti min 3x kuadrat. Ini plus 5x itu min 2 negatif. Langkah luas kanan dijadikan 0 sudah. Berikutnya adalah menentukan pembuat 0. Menentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya nanti min 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Ya, gitu. Berarti nanti ini difaktorkan, kalian harus pintar memfaktorkan begitu. Ya. Berarti nanti min berapa? Plus 6 sama min 3 sama min 3 plus 3 sama 2. Dibagi 3 dapat plus 1. Ini adalah plus 2. Berarti pembuatan nanti adalah X sama dengan min 2/3 atau X sama dengan min 1. Ini pembuat 0. Nah, itu diproses, begitu, diproses. Luas kanan sudah dijadikan 0. Nah, kemudian setelah luas kanan jadikan 0, kita menentukan pembuat 0. Sudah, pembuat 0 adalah min 2 sama 1. Ya. Sorry, ada kesalahan teknis, Pak, difaktorkan di sini. Berarti min 3, ini berarti min 1. Sorry. Ini itu adalah min 1. Sehingga ketemunya nanti X-nya nanti sama dengan 2. Atau X-nya nanti sama dengan 1. Jadi X-nya itu 2/3 dan 1. Kita cek apakah benar pemfaktornya. Min 3 dikalikan X min 3 kuadrat. Min 3X dikalikan 1 plus 3. 2 dikalikan X 2X berarti 5X. 2 dikalikan min 1 min 2. Ya benar. Pastikan ini memfaktorkan dengan. Berarti nanti ini X-nya itu 2/3 sama 1. Setelah pembuat nolnya diketahui, maka minta bantuan garis bilangan, yaitu 2/3 hati-hati tertutup. Kenapa? Karena ada sama dengan sama 1 tertutup. Ya. Yang paling enak dimasukkan 0 sebagai pengujinya untuk mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif. 0 kita masukkan ke pangkal persoalan. Kalau ini dikasih 0, berarti 0 ini negatif. Berarti ini negatif, ini positif, ini negatif. Karena 2/3 itu pembatas. Kalau ini negatif, maka ini positif, ada pembatas. Ini positif, ini negatif.
Yang diminta adalah sesuai dengan fakta persoalan. Di sini hati-hati. Nah, min 3x kuadrat 5x min 2 negatif. Berarti yang ke kiri sama yang ke kiri sama misalkan 2. Satu. Bisa misalkan 1. Berikutnya prosedur 2 adalah prosedur 2 itu adalah min 2x kuadrat plus 5x min 2 positif. Nah, ini faktorkan begitu. Ini lagi-lagi merupakan pertidaksamaan. Jadi itu merupakan pertidaksamaan. Nah, sekarang berarti cara penyelesaiannya adalah mengikuti langkah-langkah pertidaksamaan, yaitu yang pertama adalah jadikan ruas kanan bernilai 0. Oh sudah, ruas kanan bernilai 0. Saya jadikan ruas kanan itu sama dengan 0, begitu. Faktorkan, tentukan pembuat 0. Jadi ini pembuat 0 min 2x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Difaktorkan berarti min 2x begitu, ini x begitu. Nah, jadi harus cermat cara memfaktorkan. Nanti ini adalah min 2, ini adalah plus 1 begitu sama dengan 0. Kita cek. Min 2x dikalikan x min 2x kuadrat. Min 2x dikalikan min 2 plus 4x. 1 dikalikan x plus x berarti 5x. 1 kalikan min 2 min 2. Berarti pembuatan nanti x sama dengan setengah atau x-nya sama dengan 2. Pembuatannya sudah. Berikutnya cara langkah menyelesaikan persamaan adalah minta bantuan garis bilangan. Dia itu adalah setengah lubang, ini 2 juga lubang karena tidak bisa ambilnya. Yang palingnya kita cek dengan 0. 0 itu diberinya setengah. 0 itu diberinya setengah. Masukkan ke pangkal persoalan. Nah, pangkal persoalan ini. Kalau jadi dari 0, ini 0, ini 0, ini 2. Ini min, ini plus, karena pembatas, ini min. Kemudian setelah menemukan area positif dan area negatif, sudah mengetahui area di manakah area positif dan area negatif, maka berikutnya adalah pilih area positifkah atau area negatif, tergantung fakta persoalan. Fakta persoalan adalah min 2x kuadrat plus 5x min 2 positif. Berarti yang dipilih yang positif. Itulah yang ketiga. Yang kedua, prosedur kedua menghasilkan ini. Kemudian di situ ada x kuadrat positif. Prosedur yang ketiga. Prosedur yang ketiga itu adalah x kuadrat positif. Nah, berarti di sini. Berarti nanti ini x sudah merupakan pertidaksamaan. Jadi langkah-langkahnya harus menggunakan langkah-langkah menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Jadikan luas kanan 0, benar. Yang kedua pembuat 0. Pembuat 0 x kuadrat sama dengan 0. Berikutnya berarti x dikalikan x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 0. Ya. Kemudian minta bantuan ruas garis setelah mengetahui pembuat 0-nya dan 0. Hati-hati di sini. Ini adalah x-nya 0, begitu. Ada 2 kembang. Jadi ada 2 kembang. Nah, kita cek sekarang. Ini 0. Di kanannya ada 1.
1 itu kalau dimasukkan ke pangkal persoalan 1 kuadrat 1 positif, berarti ini positif. Karena 0 itu kembar, ini positif, maka ini juga positif. Karena kembar, 0 itu kembar. Misalkan satunya ya gitu ya, ini katakanlah 5 ini kembar, ini negatif, maka ini sudah negatif. Jadi kalau kembar seperti itu, ini kembar, tapi kanan kiri tetangga sama. Kemudian di manakah setelah mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif, gitu. Pilihlah sesuai dengan fakta persoalan. Fakta soalnya ekuadrat positif, berarti yang positif. Berarti yang ke kanan juga iya, yang ke kiri juga iya. Tetapi ingat bahwa berikutnya ini katakanlah ingat ini adalah 3 prosedur 3. Nah, siapakah solusi dari ini? Karena solusi dari ini tadi merupakan karena ini disederhanakan menjadi ini, maka solusi ini nanti adalah analog dengan bentuk yang pertama, yang di situ ada 3 prosedur. Ada 3 prosedur, yaitu prosedur 1, prosedur 2, 3. Maka solusinya ini adalah solusi yang mengaitkan antara prosedur 1, prosedur 2, dan prosedur 3. Atau dengan kata lain, karena ada 3 prosedur, maka area penyelesaian nanti yang dilalui oleh 3 garis. Ya, berarti dari 1, 2, dan 3 diperoleh. Nah, dari 1, 2, 3 dulu. Yang pertama 2/3 itu buntu, hati-hati. Sama 1 itu buntu, hati-hati. Kemudian yang kedua adalah setengah itu di sini, di kanannya 2/3, setengah itu di kirinya 2/3, setengah sama 2. Ini tadi adalah ke kiri begitu, sama ke kanan begitu. Yang setengah nanti antara itu. Kemudian ini 0 itu di kirinya ini 0 ke kiri itu sama ke kanan. Nah, pembuat noise saya potong gitu, saya potong. Ternyata di kirinya 0 itu hanya dilalui 2 garis, 1, 2. Ya mungkin. Di antara 0 sampai setengah juga 2 garis, 1, 2. Di antara 2/3 sampai 1, 2 garis, tidak mungkin. Di kanannya 2 itu 2 garis. Karena ada 3 prosedur, maka solusinya nanti yang dilalui 3 garis. Berarti antara setengah sampai 2/3. Jadi nanti HP-nya itu adalah X dengan 3 setengah kurang dari X, hati-hati, ini ada sama dengannya, atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 X anggota ya sama dengannya ya. Jadi yang dilalui 3 garis karena ada 3 prosedur. Kesini itu 2 tidak mungkin, 0 sampai setengah juga tidak mungkin, 1, 2/3 sampai 1 juga tidak mungkin karena hanya 2. Di kanannya 2 tidak mungkin karena hanya 2. Berarti di antara setengah sampai 2/3 ada 3, 1, 2, 3. Antara 1 dan 2 juga dulu 1, 2, 3. Inilah solusi. Ya, berikutnya contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1/3 log 2x kuadrat min 4x min 1/3 log x min 2 kurang dari negatif 4. Tidak. Nah, di sini ini kalau kita
sesuaikan dengan 4 tipe ini merupakan tipe yang ketiga. Berarti berikutnya adalah tetapi ini belum baku, harus dibakukan seperti ini. Ya, jadi jawab begitu. Jawab ini nanti pasti sama dengan sepertiga log 2x kuadrat gitu min 4x gitu kurang dari sama dengan sepertiga log itu sepertiga log ini nanti pasti 81 jika dikalikan ini adalah 81x min 1. Dan saya jelaskan kenapa menjadi ini. Jadi ini yang kanan saya tambahi sepertiga log x min 2, maka yang yang kiri saya tambahi sepertiga log x min 2, maka yang kanan juga saya tambahi sepertiga log x min 2. Jadi jadinya kan nanti sepertiga log 2x kuadrat min 4x itu ini nanti akan kurang dari sepertiga log x min 2 begitu. Log x min 2 begitu. Ini plus min 4. Jadi saya tambahi sepertiga log x min 2 ini hilang. Nanti yang kanan kalau saya tambahi sepertiga log x min 2, jadi ini plus 4. Nah, ini coba yang kiri ini, yang kanan. Ini kan sepertiga log x min 2 ditambah sepertiga log sepertiga pangkat min 4. Pangkat min 4. Ya, seperti ini. Kenapa? Karena sepertiga log sepertiga pangkat min 4 itu sama dengan min 4 dikalikan sepertiga log sepertiga min 1 sama dengan min 4. Sama. Nah, kenapa muncul berikutnya? Ya, bisa bos begitu. Kenapa muncul 81x min 162 yang sebelah kanan ini? Sebelah kiri ini kan jelas, sudah. Kemudian ini, nah ini itu sebetulnya ini sepertiga log x min 2 ditambah sepertiga log 81. Kenapa? Karena sepertiga pangkat min 4 itu sama dengan 1 pangkat min 4 per 3 pangkat min 4. 1 pangkat min 4 itu 1, 3 pangkat min 4 itu 3 pangkat min 4. 3 pangkat 4 itu adalah 81. Ya. Ini nanti berarti sama kurang dari sepertiga log 81x min 162. Kenapa? Karena ini menggunakan sifat A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikalikan C. B dikalikan C 81x min 162. Nah itulah ceritanya ya. Nah berarti ini sudah bentuk baku seperti tipe yang ketiga. Katanya tipe yang ketiga kalau ini fx kurang daripada gx, berarti fx nya nanti adalah 2x kuadrat min 4x, kemudian gx nya adalah 81x min 162. Begitu. Berarti nanti ini di sini ini gx nya. Kemudian di sini adalah fx nya. Maka prosedurnya ada 3 prosedur. Yang pertama katanya, yang pertama itu fx itu lebih dari gx, yang awalnya kurang dari lebih dari fx
berarti 2 fx-nya 2 itu 4x begitu. Apa yang dicari? Pelanggannya itu dicari. Ini prosedur 1, nanti diproses menghasilkan 1. Kemudian yang kedua fx katanya sudah fx positif, fx-nya ini, berarti fx-nya ini. Berarti 2x kuadrat min 4x positif. Berikutnya gx-nya positif. Berarti nanti gx-nya 81x min 162 itu adalah positif. Katakanlah ini diproses menghasilkan 2, ini diproses menghasilkan 3, ya, gitu. Kemudian ini saya hapus, itu. Sekarang kita mengolah prosedur 1. Jadi solusinya dari ini berarti solusi yang mengalihkan 3 prosedur. Nah, satunya nanti berarti 2x kuadrat min 4x lebih dari 81x min 162 gitu. Nah, ini merupakan pertidaksamaan. Maka solusinya menggunakan langkah-langkah pertidaksamaan. Apa itu? Yang kanan harus berbeda 0. Ini yang kanan harus berbeda 0. Ini berarti 2x kuadrat. Ini 1 kurangi 81x, maka ini sudah 1 kurangi 81x min 81x gitu. Min 85x. Ini saya tambah 162, berarti saya tambah 162. Nah, ruas kanan sudah dijadikan 0. Jadi ruas kanan sudah dijadikan 0. Setelah ruasnya dijadikan 0, berikutnya adalah menentukan pembuat 0. Ya. Berarti pembuatnya nanti 2x kuadrat min 85x per 182 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Nah, ini sama dengan 0. Ini 2x, ini x, karena 2x kuadrat itu 2x dikalikan x. Nah, ini min 81, ini min 2. Nah, setelah faktorkan kita cek 2x dikalikan x, 2x kuadrat, 2x dikalikan min 2 min 4x, min 81 dikalikan x, min 81x, berarti min 85x. Ini dikalikan ini 162, sudah benar. Berarti x-nya nanti sama dengan 81 per 2 atau x-nya nanti sama dengan 2. Ya, pembuat 0 sudah. Pembuat 0. Setelah membuat 0, minta bantuan garis bilangan. Dia berapa? 2. Hati-hati, tertutup karena ada sama dengannya. Kemudian sama 81 per 2 tertutup. Kita minta bantuan garis bilangan, begitu. Kita minta bantuan garis bilangan. Kita harus mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif. Nah, di titiknya 2 itu ada 0. Dimasukkan ke pangkal persoalan. Kalau 0 dimasukkan di sini, berarti 0 positif. Ini karena dua pembatas ini negatif, ini positif ada pembatas. Selama kita area positif dengan area negatif, sudah ada area positif, kemudian area negatif sudah diketahui. Pilih soal fakta persoalan. Fakta persoalannya apa? Ini ada sama dengannya. Nah, 2x kuadrat 85x plus 162 positif atau sama dengan 0. Artinya kita dalam area positif. Ke kiri sama ke kanan. Inilah prosedur 1 hasilnya. Kemudian yang kedua, mengolah prosedur 2. 2x kuadrat min 4x positif. Lagi-lagi, prosedur 2 itu merupakan persoalan pertidaksamaan, maka solusinya harus menggunakan langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan. Jadikan yang pertama, jadikan ruas kanan ini kanan.
Berarti berikutnya nanti tentukan pembuat nol. 2x kuadrat min 4x sama dengan 0, begitu 2x kalikan x min 2 sama dengan 0, x nya sama dengan 0 atau x nya sama dengan 2. Setelah menentukan pembuat nol, minta bantuan garis bilangan. Ya. Siapa pembuat nolnya? Adalah 0 sama 2. 0. Tentunya pengujinya jangan 0. Di antara 0 sampai 2 itu ada bilangan 1. Masukkan di sini ke pangkal persoalan. Berarti 2, berarti diganti 1 2, ini 4. Berarti ini 2, berarti ini negatif, ini positif, ini positif. Kemudian sudah mengetahui area positif sama area negatif. Setelah mengetahui area positif dan negatif, maka pilihlah sesuai dengan fakta persoalan. Positif. Berarti ke kiri sama ke kanan. Katakanlah ini 2. Kemudian setelah itu adalah proses 1 sudah digerakkan, dijalankan. Proses 2 sudah dijalankan, masing-masing sudah mendapatkan hasil. Prosedur ketiga. Apa dia? 81x min 162 itu adalah positif. Pembuat nol. Ini lagi-lagi pertidaksamaan. Kalau menemukan persoalan pertidaksamaan, maka angka 1 jadikan luas kanan pilih 0. Tidak. Nah itu tentukan pembuat nolnya. 81x min 162 sama dengan 0. Berarti 81x sama dengan 162. Berarti x sama dengan 2. Nah, membuat nol sudah, minta bantuan garis bilangan. Ya. Katakanlah di sini sudah ketemu itu 2. Nah, itu 2, sudah ketemu 2. Nah, maka kita setelah meminta bantuan garis bilangan, kita harus mengetahui di manakah area positif atau negatif. Di kirinya 2 itu ada 0. Kalau dimasukkan 0, negatif, ini positif. Setelah mengetahui di manakah area positif atau negatif, bila sesuai dengan fakta persoalan. Fakta persoalannya positif, berarti ke kanan. Ini katakanlah 3. Prosedur 3 menghasilkan ini. Nah, karena itu harus digunakan 3 prosedur, prosedur 1, prosedur 2, prosedur 3, maka solusi nanti yang dilalui 3 garis. Nah, berarti ini nanti ini dari itu 1, 2, dan 3 diperoleh. Pas garis gitu. Prosedur 1 menghasilkan ini 2 gitu. Kemudian agak satu panjang, ini 2 tertutup berarti. Kemudian sama 81/2 ini juga tertutup. Katanya solusinya adalah ke kiri sama ke kanan. Yang kedua itu 0 sama 2. 0 sama 2. 0-nya di sini. 0 sama 2 seperti ini. Jadi ke mana dia? Ke kiri gitu. Sama 0-nya itu adalah lubang dia ke kanan. Kemudian ini prosedur 2 menghasilkan ini. Prosedur 3 menghasilkan ini 2 ke kanan. 2 ke kanan. Nah, dengan bantuan potongan garis, menurut saya bantu begini. Nah, untuk memudahkan, tidak mungkin di kirinya 0 karena hanya 2 garis. Tidak mungkin antara 0 dan 2 juga 2 garis. 1 garis. Tidak mungkin 2 sampai 81/2 karena ada 2 garis. Jadi nanti adalah di kanannya 81/2 ada 3 garis.
berarti nanti HP-nya adalah X setidaknya X lebih dari sama dengan 2 X anggota. Nah, ada 3 prosedur 1, prosedur 2, dan prosedur 3. Kemudian prosedur 1 menghasilkan 1, prosedur 2 menghasilkan 2, prosedur 3 menghasilkan 3. Maka solusinya dari ini nanti adalah solusi yang mengaitkan antara prosedur 1, 2, 3. Seperti ini. Yang ketiga 3 garis.